Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa beribadah berjamaah dengan melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dan Allah berikan kita kesehatan sehingga bisa beraktivitas dengan baik di kesempatan pagi hari ini. Semoga semua nikmat ini bisa kita gunakan secara maksimal untuk mendulang pahala dari Allah Azza wa Jal. Bagian dari rasa syukur yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bangun tidur, beliau membaca kalimat Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adhina li bidzikri. Segala puji bagi Zat yang telah memberikan kesehatan bagi jasadku, wa radda alayya ruhi, dan mengembalikan roh kepadaku, wa adzina li bidzikri, dan dia memudahkanku untuk berzikir kepadanya. Dan tiga nikmat ini walhamdulillah kita miliki semuanya. Bapak Ibu dalam kondisi bisa bangun pagi, itu artinya Allah mengembalikan roh kita. Karena ketika manusia itu tidur, hakikatnya nyawanya sedang dicabut oleh Allah sementara. Sehingga disebut oleh para ulama bahwa tidur adalah al-wafatus sughra, wafat kecil. Sedangkan kematian adalah al-wafatul kubra, wafat besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembalikan roh itu kepada para hambanya sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Dan dia bisa bangun di waktu pagi. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita fisik yang sehat. Sehingga dengan fisik yang sehat, mungkin di malam hari kita lelah, tapi di pagi hari kita bisa bangun dalam kondisi seger, lelah itu hilang. Allah jadikan tidur sebagai pelepas kelelahan. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, "Wa ja'alna an-nauma subata." Aku jadikan tidur itu sebagai subat. Dan makna subat artinya adalah melepaskan kelelahan. Dan yang ketiga, Allah mudahkan kita untuk berzikir kepadanya dengan melaksanakan sholat tahajud atau sholat witir, ditambah dengan sholat subuh secara berjamaah, dan kita lanjutkan dengan forum kajian. Oleh karena itu kita layak untuk banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mensyukuri tiga nikmat ini. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, para ulama menyebutkan dalam Al-Qur'an itu ada yang disebut dengan arja ayatin fil Qur'an. Ayat yang memberikan harapan paling besar bagi para hamba dalam Al-Qur'an. Arja ayatin fil Quran, ayat yang memberikan harapan paling besar bagi hamba dalam Al-Quran. Dan ulama berbeda pendapat mengenai ayat apakah yang memberikan harapan paling besar bagi hamba dalam Al-Quran. Salah satu di antara pendapat itu mengatakan bahwa arja ayatin fil Quran, ayat yang memberikan harapan paling besar dalam Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ad-Duha. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nabinya sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalimatnya? Coba kita urutkan. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Lalu Allah katakan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda." Rabbmu akan memberikan sesuatu kepadamu fatarda, sampai kamu ridha.
dan tidak ada yang membuat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa ridha selain umatnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Sehingga Allah berjanji kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam ayat yang tadi dibaca oleh imam ketika salat subuh. Imam salat subuh di rakaat yang pertama baca surat apa, Pak? Surat Ad-Duha. Allah berjanji kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda." Rabbmu akan memberikan sesuatu kepadamu sampai kamu ridha. Dan tidak ada sesuatu yang membanggakan bagi Nabi SAW selain ketika Allah selamatkan seluruh umatnya dari neraka. Maka kita punya harapan semoga kita semuanya diselamatkan oleh Allah dari neraka sebagai janji Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya bahwa Allah akan memberikan kepada nabinya sebuah nikmat yang membuat beliau itu sampai ridha terhadap nikmat itu. Yaitu nikmat ketika Allah Subhanahu wa taala selamatkan umat beliau sallallahu alaihi wasallam dari neraka. Selanjutnya jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini sebagaimana tema yang disampaikan oleh panitia bahwa kita akan membahas tentang bagaimana agar kita bisa memanfaatkan sebaik mungkin sisa usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan nanti akan ada dua pokok bahasan yang akan kita kupas insyaallah taala. Yang pertama adalah menyadari keberadaan sisa usia yang merupakan nikmat yang harus kita manfaatkan semaksimal mungkin. Dan yang kedua, bagaimana agar kita bisa memiliki umur yang kedua. Tayyib. Allah ingatkan dalam Al-Quran di surat Yasin ayat 68. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ya'qilun. Barang siapa yang aku berikan umur kepadanya, yang aku berikan usia kepadanya, nunakkishu fil khalq, maka kami balik kondisi fisiknya. Afala ya'qilun, tidakkah mereka menggunakan akalnya untuk merenungkan bagaimana kondisi asli setiap hamba yang hidup di muka bumi ini. Coba kita baca tafsir yang disampaikan Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, yukhbiru ta'ala an ibni Adam annahu kullama tala umruhu rudda ila ad-da'fi ba'da al-quwwati wal-'ajzi ba'da an-nashad. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mengenai Ibnu Adam, mengenai manusia, annahu kullama tala umruhu, bahwa setiap manusia semakin panjang usianya, rudda ila dha'fi, maka Allah kembalikan menjadi semakin lemah, ba'dal quwwah, yang sebelumnya dia dalam kondisi kuat. Sehingga yang fisiknya dulu kuat sekarang semakin melemah, yang dulu kulitnya kenceng mulai keriput, yang rambutnya hitam mulai kelihatan uban, yang lututnya bisa dipakai untuk jalan ke atas semakin kendor dan semakin lemah, dan seterusnya. Dan itulah karakter Ibnu Adam. Wal ajzi ba'dan nasyat, Allah jadikan manusia itu semakin melemah setelah sebelumnya dia kuat. Dan ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ar-Rum ayat 54. Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah lah zat yang menciptakan kalian dari kondisi lemah. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Lalu Allah jadikan setelah kondisi lemah itu, Allah jadikan kalian semakin kuat. Awalnya bayi yang dia nggak bisa melindungi dirinya sendiri. Ketika manusia itu lahir, kalau bayi dibiarin saja Pak, nggak diselamatin, nggak dirawat oleh orang tuanya, kira-kira gimana Pak? Mati. Dia nggak bisa nyari makan sendiri. Bayi ketika dibiarkan tidak ada yang merawat, dia akan mati dalam kondisi lemah. Lalu Allah jadikan dia semakin kuat.
Dia bisa bertahan, dia bisa mencari makan, bahkan bisa memberikan kehidupan bagi yang lain berupa ngasih nafkah kepada yang lain. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Allah jadikan manusia setelah lemah menjadi kuat. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Lalu setelah itu Allah jadikan setelah dia lemah kembali, setelah dia kuat kembali melemah. Wa syaibah, dan dia mulai beruban. Yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Allah ciptakan sesuai dengan apa yang dia kehendaki, dan dia zat yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Kemudian di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala juga ingatkan, kondisi manusia pasti akan mengalami titik kelemahan. Wa minkum may yuraddu ila ardalil umur likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Di antara kalian ada yang dikembalikan oleh Allah dalam keadaan ardalil umur, usia yang paling hina. Bagaimana kondisi usia yang paling hina ini? Likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a, agar dia menjadi hilang ingatan yang sebelumnya dia mengetahui. Sehingga ternyata kelemahan itu tidak hanya terjadi pada kelemahan fisik, tapi juga terjadi pada kelemahan mental dan kelemahan akal. Maka di dua ayat yang tadi kita baca, yang pertama di surat Ar-Rum ayat 54, Allah menyebutkan manusia itu siklusnya awalnya lemah fisik, kemudian dia semakin kuat fisiknya, lalu Allah kembalikan menjadi lemah fisiknya. Lalu di ayat yang kedua surat Al-Hajj ayat yang kelima, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan manusia itu nantinya akan mengalami penurunan lemah mentalnya, lemah logikanya. Sehingga yang sebelumnya dia ingat sesuatu mulai lupa satu demi satu. Sampai pada titik kondisi yang terakhir Allah subhanahu wa ta'ala cabut ingatannya. Jadilah dia orang pikun. Yang disebut oleh Al-Quran sebagai apa? Thumma yuraddu ila wa minkum may yuraddu ila ardalil umur. Di antara kalian ada yang dikembalikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kondisi ardalil umur, usia yang paling hina, yaitu usia ketika manusia mengalami pikun. Kemudian kata Al-Hafidh Ibnu Katsir, wal muradu min hadza wallahu a'lam. Maksud dari hal ini, wallahu a'lam, kata beliau, al-ikhbaru an hadhihi dar. Allah mengabarkan kepada hambanya tentang kondisi kehidupan di bumi. Bi annaha daru zawalin wantiqal. Bahwa bumi ini adalah negeri yang akan binasa dan setiap hamba akan berpindah untuk meninggalkannya. La dara dawamin wastiqrar. Bukan tempat tinggal selamanya. Buminya sebagai tempat tinggal nanti akan dibinasakan oleh Allah, dan penduduknya diciptakan oleh Allah, kondisinya mereka selalu dalam keadaan pasti akan melemah. Walihadza qal, karena itu Allah ingatkan di akhir ayat, afala yaqilun, kenapa kalian tidak merenungkannya, ayyatafakkaruna biuqulihim fi ibtida'i khalqihim thumma sayraritihim ila an-nafsi syabibah thumma ila asy-syaykhukhah liya'lamu annahum khuliqu lidarin ukhra. Hendaknya mereka merenungkan tentang kondisi mereka. Allah ciptakan dari yang awalnya lemah, lalu kemudian semakin menguat, kemudian Allah kembalikan jadi lemah, agar mereka merenungkan bahwa mereka tidak diciptakan untuk tinggal selamanya di bumi, tapi mereka diciptakan lidarin ukhra, untuk negeri yang lain, yaitu negeri akhirat. Karena itu persiapkanlah dirimu untuk menghadapi kehidupan yang abadi, di mana seorang hamba dalam kehidupan abadi itu tidak mengalami suasana sebagaimana ketika dia hidup di dunia. Dia akan tinggal selamanya, dan pada waktu dia tinggal selamanya itu, usia kondisi fisiknya itu dibuat tidak pernah berubah. Penduduk surga itu muda terus, tidak pernah tua. Penduduk neraka meskipun dia hancur, dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi kuat lagi, lalu mendapatkan siksa lagi, dan demikian seterusnya.
Sehingga penduduk akhirat dibuat oleh Allah tetap kondisi fisiknya dan tidak mengalami perubahan, tidak sebagaimana yang terjadi pada penduduk dunia. Baik. Dan kondisi semacam ini jamaah dimulakan Allah, di mana ketika seorang hamba mengalami posisi kembali kepada keadaan yang lemah, Allah Subhanahu wa taala jadikan itu sebagai peringatan agar hamba mempersiapkan dirinya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mempersiapkan dirinya untuk bertemu dengan kematian, sehingga dia manfaatkan sisa umur dan usianya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah ingatkan di ayat yang lain, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di surat Fatir ayat yang ke-37. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan dialog yang terjadi terhadap penduduk neraka. Allah berfirman, "Wa hum yastarikhuna fiha." Penduduk neraka itu berteriak ketika di dalam neraka. Apa yang mereka ucapkan? Rabbana akhrijna na'mal salihah ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkanlah kami dari tempat ini. Nanti kami akan beramal saleh yang belum pernah kami kerjakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Allah katakan kepada penduduk neraka, bukankah aku telah memberikan usia kepada kalian yang seharusnya dengan usia itu kalian sudah bisa mengambil pelajaran? Karena dengan panjangnya usia kamu semakin lemah, kamu beruban, kondisi fisik kamu semakin berkurang, sehingga kamu tahu nanti kamu pasti akan mati. Dan ketika kamu mati, kamu akan menghadap Rabbmu, dan nanti kamu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa kamu tidak mengalami perubahan? Sehingga kondisi lemah fisik manusia itu Allah jadikan sebagai pengingat bagi hamba, bahwa hamba nanti sebentar lagi akan menghadap Allah yang seharusnya membuat dia ingat untuk mempersiapkan diri ketika mau menghadap Tuhannya. Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang sang pemberi peringatan kepada kalian. Apa yang dimaksud wa ja'akumun nadhir? Dan apa yang dimaksud bahasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan usia kepada mereka? Para ulama mengatakan, pada waktu manusia itu hidup, mereka banyak membuat kesalahan. Mereka banyak berbuat dosa. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka umur yang panjang sebagai kesempatan bagi mereka untuk apa, Pak? Bertaubat. Sehingga pada waktu seorang hamba itu tidur, lalu Allah bangunkan, Allah tahu enggak ketika kita bangun ini kita pasti akan berbuat maksiat? Allah tahu tidak? Allah tahu. Allah ingatkan dalam Al-Quran, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Dialah Allah zat yang mewafatkan jiwa ketika dia mati, dan mewafatkan jiwa yang belum waktunya mati ketika tidur. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, walladzi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dialah zat yang mewafatkan kalian di waktu malam, dan dia mengetahui apa yang akan kalian perbuat di waktu siang. Saat malam hari, nyawa kita ditahan oleh Allah. Lalu di pagi hari Allah kembalikan sehingga kita bangun. Dan Allah tahu nanti ketika kita dibangunkan oleh Allah, kita akan berbuat maksiat. Dan itu berkali-kali sepanjang usia yang Allah berikan kepada kita. Sehingga waktu malam, roh kita ditahan oleh Allah sementara. Lalu roh itu dikembalikan oleh Allah ke jasad kita. Dan Allah tahu nanti hamba ini, yang rohnya nanti akan dikembalikan ini, pada saat rohnya dikembalikan, hamba ini akan berbuat maksiat. Allah berikan kesempatan bagi sang hamba untuk berulang seperti itu sampai akhirnya dia mau untuk bertobat. Maka Allah ingatkan dalam ayat ini,
Awalam nu'ammirkum, bukankah aku telah memberikan umur kepada kalian, ma yatadzakkara fihi man tadzakkara, yang seharusnya dengan itu kalian sudah bisa mengambil peringatan. Kata para ulama dalam tafsir yang dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsir yang dikutip oleh Al-Baghawi, beliau mengatakan, qila huwal bulugh wa qala Atha wa Qatadah wal kalbi 18 sanatan wa qala Al-Hasan 40 sanatan wa qala Ibnu Abbas 60 sanatan. Yurwa dzalika an Ali wa huwa al-umru alladhi a'dzara Allah taala ila ibni Adam. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah umur di mana Allah taala memberikan uzur kepada hambanya yang diberi kesempatan untuk hidup, di mana ketika mereka berbuat maksiat dibiarkan oleh Allah dan diberi uzur oleh Allah sampai pada usia tertentu. Nah, sekarang berapa usia tertentu itu ketika seorang berbuat maksiat, uzur itu sudah dihilangkan oleh Allah? Para ulama berbeda pendapat. Artinya begini, karakter seorang hamba yang dihidupkan kembali setelah dia tidur, kemudian dia berbuat maksiat, diberi uzur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam arti ketika dia melakukan itu dianggap wajar. Sampai kapan uzur itu diberi batas oleh Allah taala? Sebagian ada yang mengatakan sampai usia 40 tahun, sebagian ada yang mengatakan sampai usia 60 tahun. Dan tafsir yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah 60 tahun, demikian pula tafsir yang disampaikan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sehingga kalau orang itu berbuat maksiat di usia 20 tahun, 30 tahun, wajar, dia masih muda. Dia masih merasa kuat. Dia masih membayangkan usianya masih panjang. Tapi kemudian ketika dia berbuat maksiat di usia 40 tahun ke atas, ini sudah kelebihan. Di posisi ini uzurnya telah dicabut, sehingga siapapun di usia 40 tahun masih rajin berbuat maksiat, bisa jadi maksiat ini akan mengantarkan dia kepada su'ul khatimah. Waliyadzubillah. Jadi peringatan usia itu diberikan oleh Allah. Ada yang sampai pada batas uzur. Siapa yang masih rajin berbuat maksiat melebihi dari batas uzur, posisi inilah yang nanti akan mengantarkan di ujung kehidupannya. Kalau kemudian dia tidak berubah dan tetap rajin berbuat maksiat, waliyadzubillah, bisa jadi ini yang menyebabkan dirinya su'ul khatimah. Itu tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat Fatir ayat yang ke-37. Karena itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan di ayat ini, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Ketika penduduk neraka itu berteriak dan ingin dikeluarkan oleh Allah agar mereka bisa mengejar amal yang sebelumnya tidak pernah mereka lakukan, Allah ingatkan, bukankah dulu aku telah memberikan usia kepadamu yang seharusnya dengan usia itu kau sudah bisa mengambil pelajaran. Titik mana usia di mana manusia harus sudah bisa mengambil pelajaran? Sebagian ulama mengatakan 40 tahun. Kalau sudah berumur 40 tahun, tapi dia masih rajin berbuat maksiat, ingat uzurmu sudah dicabut. Bisa jadi maksiat yang kamu lakukan ini yang akan mengantarkan kamu untuk menjadi orang yang su'ul khatimah. Dan ada sebagian yang mengatakan usia itu adalah 60 tahun. Dan pendapat yang kedua ini lebih kuat berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'dzarallahu ta'ala ila mri'in akhara ajalahu hatta balaghahu 60 sanatan." Allah memberikan uzur kepada hambanya untuk berbuat kesalahan dan dosa berulang sepanjang hidupnya sampai ketika ajalnya itu melebihi dari 60 tahun. Sehingga di saat dia sudah berusia 60 tahun, uzur itu dicabut. Dan ketika uzur itu dicabut dan hamba masih belum melakukan perubahan, ingat
perbuatan maksiat disinilah yang nanti akan mengantarkan dia di ujung usianya. Akan jadi apa? Apakah dia jadi orang yang mau bertobat, mendapatkan husnul khatimah, ataukah sebaliknya dia mendapatkan su'ul khatimah? Dan ini sejalan dengan sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Rasulullah SAW bersabda, "A'maru ummati baina sittin wa sab'in." Usia umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum may yujawwizu dzalik. Jarang di antara mereka yang usianya melebihi dari 70 tahun. Di rentang itulah hamba diberi kesempatan oleh Allah. Kalau kamu sudah berusia 60 tahun ke atas, ini adalah bagian akhir dari kesempatan kamu untuk hidup. Manfaatkan sebisa mungkin, semaksimal mungkin untuk banyak kembali kepada Allah, karena sebentar lagi kamu akan dicabut nyawamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan, "Wa ja'akumun nadhir." Dan telah datang kepadamu an-nadhir, sang pemberi peringatan. Apa yang dimaksud dengan sang pemberi peringatan di ayat ini? Kata Al-Baghawi, "Wa ja'akumun nadhir," dan telah datang kepadamu sang pemberi peringatan. Kata beliau, yakni Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud sang pemberi peringatan itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza qaulu aktsaril mufassirin. Dan ini pendapat mayoritas ahli tafsir. Wa qila al-Qur'an, dan ada yang mengatakan pemberi peringatan itu adalah Al-Qur'an. Sementara pendapat yang ketiga, beliau mengatakan wa qala Ikrimah wa Sufyan ibnu Uyainah wa Waqi' ibnul Jarrah, dan menurut Ikrimah, seorang ulama tabi'in, Sufyan ibnu Uyainah, ulama tabi'in, dan Waqi' ibnul Jarrah, gurunya Imam Syafi'i, mereka mengatakan huwa syaib. Yang dimaksud sang pemberi peringatan itu adalah uban. Yang dimaksud sang pemberi peringatan itu adalah uban. Artinya begini, ketika sudah datang uban kepadamu, ingat itu pemberi peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan kepada kamu, ubanmu sudah muncul. Ingat, kamu semakin mendekati kematian. Semakin banyak uban berarti kamu semakin mendekati kematian. Sehingga maknanya adalah awalam nu'ammirkum hatta shibtum. Bukankah aku telah memberikan usia yang banyak kepada kalian sampai kalian beruban? Yang dengan uban itu merupakan pertanda pemberi peringatan, sebentar lagi kamu akan menghadap Allah, yang seharusnya kamu sudah bisa merenungkan untuk mempersiapkan diri ketika mau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa fil athar, dan disebutkan dalam sebuah athar, ma min sya'ratin tabayyada illa qalat li ukhtiha. Setiap ada rambut yang memutih, maka rambut itu mengatakan kepada rambut yang lain, ista'iddi faqad qarubal maut. Persiapkanlah dirimu karena kematian sudah dekat. Masya Allah. Jadi ini yang dimaksud oleh para ulama, bahwa ketika seorang hamba itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala usia, ada kondisi tertentu di mana hamba ketika berulang berbuat maksiat masih diberi uzur oleh Allah. Sampai batas terakhirnya adalah di usia 60 tahun. Kalau di 60 tahun ternyata dia masih berbuat banyak dosa, berbuat banyak maksiat, kebiasaannya belum berubah, kebiasaan buruk inilah yang akan membahayakan bagi dirinya. Ada sebuah kisah yang ini pernah dialami oleh seorang ulama yang bernama Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala pernah ketemu dengan orang yang sudah cukup berusia. Lalu Fudail bertanya kepada orang ini, kam marra alaika minas sana? Berapa usia bapak? Kemudian orang ini menjawab, sittina sanatan. Usia saya 60 tahun. Lalu Fudail mengatakan, Masya Allah,
anta tamurru ila rabbika sittina sanatan tushiku an tablugha. Masya Allah. Bapak melakukan perjalanan menuju Rabbmu, Bapak melakukan perjalanan menuju Allah selama 60 tahun, sebentar lagi Bapak akan sampai. Spontan orang ini langsung mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu Fudail bertanya kepada orang ini, tahukah Bapak apa makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Tidak tahu. Tolong jelaskan. Dijelaskan oleh Fudail. Inna lillah, kita ini milik Allah. Karena kita milik Allah, maka kita wajib beribadah hanya kepada Allah. Wa inna ilaihi raji', dan kita akan kembali kepada Allah. Maka barang siapa yang yakin dia akan kembali kepada Allah, dia akan menghadap Allah. Dan siapa yang yakin dia akan menghadap Allah, dia akan ditanya oleh Allah. Falyu'id lil mas'alati jawaban. Karena itulah persiapkan jawaban untuk pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang ini semakin ketakutan. Lalu dia bertanya kepada Fudail bin Iyad, "Famal hilah?" Terus gimana caranya? Ketika nanti saya menghadap Allah dan ditanya oleh Allah taala. Kata Fudail, "Yasirun liman yassarahullah." Mudah bagi mereka yang dimudahkan oleh Allah. Tolong tunjukkan kepada kami bagaimana caranya agar aku bisa selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap manusia yang hidup itu kan pasti menuju Allah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi." Wahai manusia, sesungguhnya kalian itu capek ila rabbika, menuju Rabbmu. Karena hidup ini capek. Hidup ini melelahkan. Yang namanya hamba ketika menjalani hidup di dunia, pasti dia akan menghadapi berbagai macam musibah. Aneka sesuatu yang tidak nyaman. Sehingga hidup ini melelahkan. Ila rabbika, sampai menuju Rabbmu. Famulaki, hingga kalian bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga siapapun yang menjalani hidup, sebenarnya dia melakukan perjalanan menuju Allah. Sampai di titik 60 tahun, mereka dicabut udhurnya oleh Allah Ta'ala. Lalu Fudail memberikan sebuah nasihat. Nasihat ini sangat penting sekali, layak untuk kita catat jamaah. Bagaimana nasihatnya? Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, "Tuhsin fima baqiya, yughfar laka ma madha, fa innaka in asa'ta fima baqiya, ukhitta bima baqiya, wa bima madha." Kata beliau, perbaikilah di sisa usiamu. Yughfar laka ma madha, maka dosa-dosamu di masa silam akan diampuni. Jika di akhir hayatmu kau berbuat baik. Karena tolak ukur baik dan buruknya hamba itu dilihat dari ujungnya. Tolak ukur baik dan buruknya hamba dilihat dari ujungnya. Kalau kemudian ujungnya baik, semua dinilai baik. Ujungnya buruk, semua dinilai buruk. Karena itu bagi seorang muslim, titik penentunya adalah di kematiannya. Sehingga Fudail bin Iyad rahimahullah mengingatkan, perbaikilah di sisa usiamu, yughfar laka ma madha, maka dosa-dosamu akan diampuni. Fa innaka in asa'ta fima baqiya, ukhitta bima baqiya wa bima madha. Karena kalau kamu di sisa usiamu belum berubah, kamu masih banyak berbuat maksiat, ukhitta bima baqiya wa bima madha, maka kamu akan dihukum dengan perbuatan dosamu di sisa usiamu dan perbuatan dosa yang telah kau kerjakan di masa silam. Masya Allah. Sehingga kata kuncinya apa jemaah? Lakukanlah perubahan di sisa usia. Cuman yang jadi masalah, kita kan nggak tahu berapa sisa usia kita. Coba bapak yang di depan, usia berapa sekarang Pak? 33. Sisa usianya berapa? Nggak tahu. Uzurnya masih lama ya. Berarti masih boleh maksiat selama 60 tahun.
Karena kita tidak tahu berapa sisa usia kita, maka usia yang diberikan oleh Allah kepada kita, itulah sisa usia kita. Sehingga sebenarnya meskipun ulama membahas uzur itu diberikan oleh Allah sampai 60 tahun. Dalam arti ketika orang di usia 30 tahun dia masih merasa kuat, kemudian syahwat dunianya masih besar, semangat dia untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya masih begitu tinggi, masih normal. Karena usia dia masih di angka 30-an, 40-an. Tapi ketika sudah 60 tahunan, kemudian semangat dia untuk mengumpulkan harta belum juga berhenti. Perubahan dia untuk semakin dekat dengan Allah enggak terlalu banyak. Ingat, ini sisa terakhir bagi usiamu. Udzur kamu sudah dicabut, sudah selayaknya kau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Umur kita ini pendek. Jika dibandingkan dengan umat masa silam, tidak ada apa-apanya. Karena orang dulu ada yang dikasih oleh Allah usia 1000 tahun. Ada yang lebih dari 1000 tahun. Sehingga amal mereka lebih banyak karena usia mereka lebih banyak. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi para hambanya bahwa yang dicatat oleh Allah itu tidak hanya sebatas amal yang dia lakukan, namun termasuk bagian yang dicatat adalah pengaruh dari amal yang dia lakukan. Allah berfirman dalam Al-Quran di surat Yasin, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kami nanti akan membangkitkan makhluk yang sudah mati. Hamba yang sudah mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami mencatat apa yang telah mereka lakukan. Tidak hanya itu, wa atharahum, dan pengaruh dari apa yang mereka lakukan. Sehingga orang yang beramal baik dan amal baiknya itu memberikan pengaruh kebaikan, maka Allah mencatat amal kebaikannya dan juga Allah mencatat pengaruh dari amal kebaikannya. Maka hamba mendapatkan berlipat pahala, tidak hanya amalnya tapi juga pengaruh dari amalnya. Demikian pula sebaliknya. Ketika seorang hamba melakukan amal buruk, tidak hanya dicatat amal buruknya, tapi juga pengaruh buruk dari amal keburukannya. Sehingga dia mendapatkan dosa berlipat, karena yang dicatat tidak hanya dosanya, tapi juga pengaruh buruk dari perbuatan dosanya. Oleh karena itu bisa jadi seorang hamba dalam posisi ketika dia sudah meninggal dunia, nggak bisa beramal, tapi Allah tetap memberikan pahala kepadanya meskipun dia sudah berada di alam kuburnya. Itulah yang disebut oleh para ulama sebagai umur yang kedua. Bisa jadi umur yang kedua ini lebih panjang dibandingkan umur ketika kita hidup di dunia. Kapan kita bisa memiliki umur yang kedua yang isinya kebaikan? Saat kita punya sebuah karya, yang karya kebaikan itu usianya lebih panjang dibandingkan karya kita. Coba Bapak Ibu perhatikan ya. Ada banyak sekali para ulama yang karyanya jauh lebih panjang daripada penulisnya, daripada orangnya. Sahih Bukhari yang ditulis oleh Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, yaitu Bukhari rahimahullah. Beliau meninggal pada tahun 256 Hijriah di usia 62 tahun. Usia penulisnya 62 tahun. Kalau Sahih Bukhari itu kita hitung dari sejak wafatnya Imam Bukhari, berarti usia Sahih Bukhari lebih dari berapa, Pak? Lebih dari 1100 tahun. Bahkan lebih dari 1200 tahun. Masya Allah. Penulisnya usianya cuma 60 tahun, tapi usia karyanya lebih dari 1200 tahun. Sampai kapan usia Sahih Bukhari itu berakhir? Wallahu a'lam. Selama kaum muslimin masih menyebut hadis riwayat Bukhari, maka Imam Bukhari turut mendapatkan pahalanya.
Dan masih banyak para ulama yang lain yang punya umur panjang, jauh lebih panjang daripada usia ketika dia hidup. Kitab Riyadhus Shalihin, di masjid ini ada nggak Riyadhus Shalihin? Ada? Ada. Hampir di semua masjid di Indonesia ada kitab Riyadhus Shalihin. Imam Nawawi, usia beliau hanya 45 tahun. Beliau meninggal muda. Tapi karya beliau banyak. Dan usia Imam Nawawi yang 45 tahun. Tapi karya beliau usianya lebih dari 600 tahun. Imam Nawawi meninggal di 600-an Hijriah. Dan kalau kita hitung sekarang di angka 1444 Hijriah. Berarti berapa tahun? Lebih dari 800 tahun. Itulah yang dimaksud dengan umur yang kedua. Sehingga yang perlu kita pikirkan begini Pak. Kira-kira kalau saya mati, apa karya saya yang kira-kira bisa bertahan sehingga usianya lebih panjang daripada umur yang diberikan oleh Allah kepada saya ketika saya hidup di dunia. Di saat itulah kita punya harapan. Ada pahala yang terus mengalir meskipun kita sudah berada di kuburan. Itulah usia yang kedua, di mana seorang hamba bisa mendapatkan pahala melalui amal soleh yang dulu pernah dia lakukan dan manfaatnya terus digunakan meskipun pelakunya, orang yang melaksanakannya sudah meninggal dunia. Mungkin kita tidak bisa menyaingi prestasi para ulama. Pak, kalau saya disuruh untuk menulis kitab hadis, saya nggak sanggup. Kalau saya disuruh untuk menulis buku-buku agama, lalu kira-kira apa yang bisa saya lakukan? Ada sebuah riwayat dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang insya Allah ini bisa kita tiru. Sahabat Jabir mengatakan, "Ma min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam dzu maqdiratin illa waqafa." Tidak ada satupun di antara sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang punya kemampuan finansial illa waqafa, kecuali dia pernah wakaf. Sehingga salah satu di antara amalan yang dijadikan andalan para sahabat adalah amalan wakaf. Apa itu wakaf, Pak? Wakaf adalah mendermakan harta yang punya nilai ketahanan dan bisa memberikan manfaat kebaikan. Sehingga ketika harta itu dimanfaatkan, dia tidak habis pakai. Makanya para ulama menyebutkan syarat wakaf itu objeknya harus bisa bertahan. Kalau objeknya nggak bisa bertahan, nggak bisa diwakafkan. Contohnya nasi itu nggak bisa diwakafkan. Kenapa? Karena ketika dia dikonsumsi habis. Air itu nggak bisa diwakafkan. Tapi kalau sumur bisa. Kalau sumbernya bisa. Tapi kalau airnya nggak bisa. Bapak belikan misalnya 1 tangki air. Saya wakaf air, itu nggak ada istilah wakaf air. Kalau wakaf sumur bisa. Maka dalam setiap kegiatan manusia, di mana ketika dia mendermakan hartanya, yang harta itu punya nilai ketahanan dan memberikan manfaat yang mubah, sehingga ketika dimanfaatkan harta itu tidak habis, maka harta ini adalah harta wakaf. Dan harta wakaf inilah sedekah jariyah, sebagaimana tafsir yang disampaikan oleh Ar-Rafi'i ketika beliau menjelaskan tentang sabda Nabi SAW, "Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalath." Apabila seorang hamba itu mati, maka seluruh amalnya terputus kecuali 3 amal. Yang pertama apa, Pak? Shadaqatun jariyah. Kata Ar-Rafi'i, as-sadaqatul jariyah hiyal waqfu. Yang dimaksud dengan sedekah jariyah adalah wakaf. Di mana orang bersedekah pahalanya terus mengalir meskipun pelakunya sudah meninggal dunia. Wallahu taala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Sudah masuk syuruk belum? Sudah. Salat mulai jam berapa? Terbit jam berapa terbit? 5.32. Berarti tambah 15 menit lagi ya. 5.47. Tayyib, mungkin masih ada waktu kurang lebih 7 menit. Barangkali jamaah ada yang mau menyampaikan sesuatu, kami persilahkan.
Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sampaikan bahwa ada juga amalan kebaikan yang bisa membuahkan amalan yang lebih panjang daripada usia seorang muslim. Nah. Lalu bagaimana dengan jika seorang muslim ini ketika dalam hidupnya dia mempunyai amalan yang buruk yang juga mungkin bagaimana jika seorang muslim ini mempunyai amalan yang buruk amalannya buruk? Ya, yang mungkin dia membuat sesuatu yang bisa mempengaruhi orang banyak sehingga menimbulkan mudarat yang berkepanjangan. Nah, apakah pertama apa ini juga menjadi jari yang seterusnya selama kejahatan itu terus berjalan, dan bagaimana ini menghapusnya kalau seandainya si mayit seandainya muslim itu sudah meninggal, apa yang harus dilakukan oleh keluarganya? Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebaliknya ketika ada orang yang berbuat buruk ya, dan keburukannya itu memberikan pengaruh buruk bagi yang lain. Misalnya ada orang yang membuat desain baju yang membuka aurat. Sebelum itu masyarakat tidak kenal ada model baju seperti itu. Ya, misalnya baju yang lubang di bagian pundaknya ya. Dulu sekitar tahun 90-an atau awal 2000, kita nggak pernah mengenal ada wanita memakai baju kemudian pundaknya lubang atau punggungnya dilubangi. Kalau orang dulu melihat ada baju seperti itu dikiranya rusak. Ini baju sobek. Belakangan itu jadi tren. Baik. Orang yang pertama kali memakai itu atau bahkan yang mendesain itu kemudian ditiru oleh banyak orang generasi setelahnya, maka selama baju itu ditiru oleh orang lain, yang pertama kali pakai dan yang pertama kali desain mendapatkan dosanya. Termasuk misalnya ada orang yang mengajarkan penyimpangan di tengah masyarakat, ngajak orang untuk berbuat maksiat, kemudian diikuti oleh masyarakat yang lain. Maka sepanjang ada orang yang mengikutinya, dia akan terus mendapatkan dosanya. Sebab yang dia tanggung tidak hanya perbuatan maksiat dia pribadi, tapi juga setiap maksiat yang diikuti oleh orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan sayyi'ah." Barang siapa di dalam agama Islam ini membuka peluang pintu keburukan, fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha, maka dia akan menanggung dosanya dan dosa setiap orang yang mengamalkan keburukan itu. La yanqusu min auzarihim syai'a, tanpa mengurangi dosa mereka sepeser pun. Baik. Lalu yang menjadi masalah adalah bagaimana kalau orang ini bertobat? Cara untuk tobatnya bagaimana? Bertobat itu ada dua hal yang harus dilakukan. Pertama, tobatnya sendiri. Dan yang kedua adalah konsekuensi dari taubat. Jadi dalam taubat itu ada dua, Pak ya. Ada taubat, ada menjalankan konsekuensi taubat. Contoh misalnya, ada orang pernah membawa harta haram, lalu dia taubat. Ketika dia taubat dari harta haram, itu sifatnya tidak hanya sebatas, ya Allah saya mohon ampun kepadamu, saya telah mendapatkan harta haram, selesai. Tidak. Ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Dia harus melakukan tindakan terhadap harta haram yang sudah dia terima. Kemarin Bapak dapat harta haram dari mana? Dari A, dari B, dari C. Baik, selanjutnya taubatnya Bapak harus dijalankan konsekuensinya. Kembalikan harta haram itu kepada A, kepada B, kepada C. Mengembalikan harta haram itu adalah menjalankan konsekuensi taubat. Baik. Contoh yang lain. Ada orang punya tato. Lalu dia bertaubat. Dan dia mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Karena ini sebuah kesalahan. Setelah dia taubat, dia harus menjalankan konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Bersihkan itu. Nah, ketika proses menjalankan konsekuensi, di sini ada pertimbangan. Kalau itu memberikan madarat yang besar, maka boleh ditunda. Dan apabila tidak memungkinkan, maka sebisa mungkin untuk ditutupi. Meskipun bisa jadi dia tidak bisa menghilangkannya. Dipahami ya?
Sekarang ada orang yang mengajarkan keburukan di tengah masyarakat, atau pernah mengajak keburukan masyarakat, lalu dia bertobat. Maka tugas dia adalah memohon ampun, bertobat kepada Allah. Yang kedua, menjalankan konsekuensinya. Apa menjalankan konsekuensinya? Dia harus menjelaskan kepada setiap orang yang telah mendapatkan pengaruh buruk darinya untuk meninggalkan maksiat itu. Sehingga misalnya, Pak, saya dulu bekerja di bank riba, dan saya banyak mendapatkan nasabah, memotivasi banyak orang untuk utang riba. Sekarang saya bertobat, tapi banyak nasabah saya yang utangnya belum lunas. Apa yang harus saya lakukan? Maka yang bisa dilakukan adalah, pertama, Bapak mohon ampun kepada Allah atas kesalahan yang Bapak lakukan. Yang kedua, beritahu kepada para nasabah yang kemarin Bapak pengaruhi untuk utang riba, sampaikan kepada mereka untuk taubat dari riba. Karena bisa jadi dia melakukan riba atas ajakan orang ini, sehingga dia harus memberikan penjelasan kepada yang bersangkutan. Karena itulah Allah ingatkan dalam Al-Quran, illa man taba wa amana, illa man taba wa aslaha wa bayyana. Kecuali orang yang bertobat, dia memperbaiki dirinya dan dia menjelaskan. Kalau kemudian hanya sebatas bertobat, nggak cukup. Tugas dia ada tambahannya, yaitu menjelaskan kesalahan yang dia lakukan kepada orang yang telah mendapatkan pengaruh buruk darinya. Kalau belum itu, berarti dia belum menjalankan konsekuensinya. Wallahu alam. Karena itulah ada para ulama yang dulu beliau pernah mengalami fase mengajarkan aneka penyimpangan di masyarakat. Saat beliau bertobat, beliau menulis buku yang menjelaskan penyimpangan dia di masa silam. Contohnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Dulu beliau itu Mu'tazilah. Dan pada waktu beliau jadi Mu'tazilah, beliau itu jadi da'inya Mu'tazilah. Mengajak masyarakat untuk mengikuti sekte Mu'tazilah. Lalu beliau bertobat dan beliau tinggalkan Mu'tazilah. Kemudian beliau menulis sebuah buku yang berjudul Al-Luma' fi Raddi ala Ahli Zayghi. Al-Luma', bantahan untuk orang-orang yang memiliki penyimpangan dalam masalah akidah. Dan itu adalah buku yang tujuannya untuk membantah Mu'tazilah. Kemudian beliau juga punya buku-buku yang lain seperti Al-Ibana fi Usulid Diyanah, kemudian Maqalatul Islamiyyin, Risalah ila Ahli Thagr, yang itu semuanya untuk menjelaskan akidah yang lurus sebagai bagian dari taubat yang beliau lakukan ketika dulu pernah jadi da'inya Mu'tazilah. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan, mengingat usaha semakin bertambah, mengingat usia semakin bertambah dan semakin lemah, bolehkah kita membadalkan haji? Dikarenakan antrian haji begitu lama, antara 25 sampai 30 tahun. Usia kami saat ini 51 tahun. Berarti uzurnya berapa tahun? 9 tahun. Apabila kita dalam posisi masih punya kemampuan secara finansial dan mampu secara fisik, maka pada asalnya haji itu tidak dibadalkan, tapi dilaksanakan sendiri. Kalau kemudian harus nunggu antrian yang panjang gimana Pak? Ya kalau sesuai kemampuan kita hanya itu, misalnya saya hanya bisa daftar yang reguler. Kalau saya disuruh untuk daftar yang plus atau yang furoda, keuangan saya nggak sanggup. Jika dalam posisi seperti ini, maka Anda tunggu sesuai dengan antrian yang ada. Kalau Allah takdirkan meninggal dunia, berarti kita termasuk di antara orang yang belum mampu untuk menjalankan. Kita sudah berusaha sesuai dengan prosedur yang berlaku, yaitu mendaftar dengan membayar 25 juta untuk bisa mendapatkan porsi haji. Tapi antri selama sekian puluh tahun. Antrian selama sekian puluh tahun itu bagian dari istita'ah yang Allah berikan kepada kita.
Kalau kemudian dipanggil, walhamdulillah. Kalaupun tidak, sampai kita meninggal dunia, kita sudah menunaikan kewajiban itu, meskipun belum sampai terlaksana. Insya Allah dipahami ya. Sehingga tidak perlu memaksakan diri sampai harus utang dengan nilai yang besar, bahkan sampai harus menjual rumah hanya untuk bisa melakukan haji furoda. Haji furoda harganya berapa Pak sekarang Pak? 500. Masya Allah. 400, 500, 300 ya. Tergantung travelnya ya. Masya Allah. Intinya di angka 300-an ke atas. Nah kalau misalnya kita nggak sanggup sampai di situ, maka silahkan ikuti sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Wallahu a'lam. Apakah boleh kita sholat duha, sholat tahajud, atau berzikir pagi petang untuk mengharap Allah mengubah kondisi kehidupan ekonomi kita? Apakah ini salah satu ciri kita cinta dunia? Tayyib. Ketika seorang hamba itu beribadah dan dia mengharapkan dunia, itu ada dua keadaan. Yang pertama, dia niatkan ibadahnya itu untuk tujuan dunia. Sehingga mulai berangkat saat dia beribadah, murni niatnya untuk tujuan dunia. Tujuan dunia yang dimaksud adalah dia niatkan ibadahnya biar semakin menambah rizki. Misalnya, ada seorang ibu yang ingin anaknya sukses. Agar anaknya sukses, ibu ini berpuasa. Ibu ini rajin tahajud. Lalu dia bilang ke anaknya, kamu itu selalu didukung oleh ibu biar kamu sukses. Ibu sudah puasa, sudah tahajud biar kamu ini sukses. Maka bisa jadi ibadah sang ibu ini murni untuk tujuan dunia, untuk kesuksesan anaknya. Orang Jawa menyebut direwangi poso, direwangi tahajud untuk dukung anak. Jadi orang tua berjuang sampai harus puasa, sampai harus tahajud, biar anaknya itu sukses secara materi. Dan praktek ini berarti beribadah untuk tujuan dunia. Termasuk juga ada orang yang rajin sholat tertentu. Bapak kenapa rajin sholat duha? Loh katanya sholat duha itu mendatangkan rizki. Sehingga orang yang rajin sholat duha, nanti rizkinya akan banyak. Maka dia sholat tujuannya untuk mencari dunia. Tayyib. Ada juga orang yang sedekah dan tujuannya untuk nyari dunia. Sehingga saat dia sedekah berharap nanti kalau sedekah 500.000 dilipatkan 700 kali bisa dapat Avanza. Dia sedekah tujuannya untuk murni dunia. Kalau orang beramal seperti ini bagaimana Pak kondisinya? Bisa jadi dia tidak mendapatkan jatah di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "May yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid." Barang siapa yang menghendaki untuk balasan segera, ajjalna lahu fiha ma nasha', maka kami segerakan balasan itu sesuai dengan apa yang kami kehendaki. Liman nurid, bagi siapa saja yang kami inginkan. Sehingga ada di antara mereka yang berhasil. Sedekah 500, lalu dikasih oleh Allah rizki yang semakin banyak. Ada yang rajin tahajud, kemudian rizkinya lancar. Meskipun ada juga yang gagal. Semuanya kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di akhirat dia nggak dapat jatah. Karena ibadahnya telah dihabiskan untuk tujuan dunia. Sudah? Kemudian ada yang kedua, model yang kedua. Ibadahnya ikhlas untuk Allah, dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah dan kedekatan dari Allah. Hanya saja harapan dunia itu dituangkan dalam doanya. Dituangkan dalam doanya. Sehingga tujuan dia ibadah itu agar semakin dekat dengan Allah. Dan ketika dia merasa dekat dengan Allah, dia banyak berdoa kepada Allah. Kalau yang jenis yang kedua ini, insya Allah lebih selamat daripada yang pertama. Sehingga misalnya ada orang yang rajin tahajud. Kenapa kok kamu rajin tahajud?
biar saya semakin dekat dengan Allah, karena saya ingin banyak berdoa kepada Allah, saya ingin curhat dengan masalah saya kepada Allah. Insya Allah yang seperti ini tidak masalah. Karena ketika orang punya masalah kemudian dia curhat kepada Rabbnya, mukaddimahnya apa? Ibadah. Kamu beribadah dulu kepada Allah agar kamu dekat dengan Allah. Setelah itu silahkan kamu curhat kepada Allah. Dengan semakin dekat kepada Allah, peluang doa kamu akan semakin mustajab. Nah, yang kita sarankan model yang kedua, bukan model yang pertama. Tuangkan harapan duniawi itu dalam doa dan bukan untuk harapan ibadah. Paham insyaallah Pak bedanya? Kalau yang pertama, ibadahnya itu dijadikan sarana nyari dunia. Kalau yang kedua, ibadahnya dijadikan sarana untuk dekat dengan Allah. Lalu dia berdoa kepada Allah. Sehingga keinginan dia agar utangnya cepat lunas, agar rizkinya lancar, kondisi ekonominya berubah, itu dituangkan dalam doa dia, bukan dijadikan sebagai harapan balasan ibadahnya. Bisa dibedakan insyaallah? Walhamdulillah. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang pegawai perusahaan. Owner perusahaan di tempat saya bekerja membolehkan pegawainya ikut menjualkan produk-produk perusahaan dengan memberikan fee 10% dari harga produk yang terjual. Apakah hal tersebut diperbolehkan? Jawabannya boleh. Sehingga karyawan ketika diberikan izin oleh owner untuk menjualkan produk dan nanti karyawan dapat bonus, hukumnya diperbolehkan. Karena orang yang memiliki barang, dia lebih berhak terhadap barangnya. Owner itu kan pemilik. Nah, kemudian owner memberikan hak kepada karyawannya, silakan kau jualkan, nanti kau dapat bonus. Itu terserah owner sebagai pemilik. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Cukup kan? Ada tambahan? Baik, silakan. Waalaikumsalam. Nah. Cara-cara cek. Iya. Anak yang tidak soleh pun ikut. Buat acara, nah, ngundang orang. Baik. Tayyib. Apa kaitannya doa anak soleh dengan kegiatan syukuran lalu ngundang orang untuk mendoakan? Kemudian ngundang anak soleh milik tetangga, kan gitu ya? Lalu anak soleh milik temannya dan seterusnya. Apakah itu juga termasuk di antara doa anak soleh yang bermanfaat bagi mayit? Tayyib. Dalam hadis yang tadi kita sebutkan, idza matal insan inqata amaluhu illa min thalath. Apabila manusia itu mati, maka seluruh amalnya terputus kecuali 3 amal. Salah satunya apa? Waladun saleh yad'ulah, anak soleh yang mendoakannya. Apakah berarti kemudian ketika anak itu tidak soleh, doanya tidak mustajab? Sehingga misalnya ada orang punya anak dan anaknya itu profesinya preman. Kemudian si preman ini mendoakan orang tuanya. Apakah doa anak preman ini mustajab? Padahal dalam hadisnya waladun saleh yad'ulah. Para ulama menjelaskan seperti ini. Bahwa penyebutan anak soleh itu tidak memiliki kebalikan. Yang itu yang diistilahkan dengan sifatul kasyifah. Sifat kasyifah itu sifat yang melekat. Sifat yang melekat itu kayak gini, Pak. Ada orang menawarkan di luar. Es dingin. Ada nggak, Pak? Es panas, Pak? Ada es panas? Nggak ada. Dingin itu adalah sifat yang melekat pada es. Ketika orang menyebut es dingin, itu bukan berarti ada es panas. Paham di sini? Baik. Sehingga ketika disebut anak soleh yang mendoakan, maknanya adalah setiap anak yang mendoakan orang tuanya, berarti dia punya potensi kesolehan.
Meskipun potensi kesolehan itu bertingkat. Sebab kesolehan anak itu bertingkat. Semakin soleh, semakin sering ingat orang tuanya. Dan semakin potensi solehnya rendah, semakin sedikit ingat orang tuanya. Makanya ketika kita punya anak yang sangat soleh, anak yang bertakwa kepada Allah, rajin beribadah kepada Allah, dia akan semakin sering mendoakan orang tuanya. Tapi kalau anak itu bukan anak yang soleh, mungkin dia ingat orang tuanya dan dia mendoakan, tapi kesempatannya lebih sedikit daripada anak yang soleh. Misalnya anak preman tadi ya. Ini preman, sholat. Masya Allah, Alhamdulillah, preman masih sholat. Nah ketika preman ini sholat, bisa jadi dia mendoakan orang tuanya. Yang jadi masalah, sholatnya bolong-bolong. Jadinya preman ini ketika mendoakan orang tuanya, bolong-bolong. Karena dia tidak sering sholat. Beda dengan anak yang rajin tahajud, rajin puasa sunnah, rajin sholat duha, rajin melakukan ketaatan yang lainnya. Di saat dia sedang berpuasa, dia ingat orang tuanya. Menjelang berbuka, dia doakan orang tuanya. Di saat dia sholat duha, dia ingat orang tuanya, dia doakan orang tuanya. Di saat dia sholat wajib, dia ingat orang tuanya, dia doakan orang tuanya. Makin sering, Pak. Makanya semakin soleh anak, peluang doa anak dari orang tua itu semakin banyak. Baik. Dan ada satu catatan yang disampaikan oleh para ulama begini. Dari 3 amal yang tidak putus, sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan, seorang guru agama 3-tiganya mendapatkannya. Yang pertama, sedekah jariyah. Termasuk salah satu di antara sedekah yang afdal adalah sedekah ilmu agama. Sehingga ketika seorang guru mengajarkan ilmu agama kepada muridnya, lalu dengan ilmu ini sang murid beramal saleh, guru ini mendapatkan sedekah jariyah. Sepanjang ilmu itu diamalkan, dia dapat pahala. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, jelas ya. Karena ilmu agama adalah ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan. Seorang guru itu ibarat orang tua bagi muridnya, yang diistilahkan oleh para ulama dengan sebutan al-ubuwah ad-diniyah. Status bapak karena latar belakang agama. Nabi SAW mengatakan, ana bimanzilatil abilakum u'allimukum dinakum. Aku itu seperti bapak kalian karena aku mengajarkan agama kepada kalian. Sehingga ketika murid ingat kepada gurunya, lalu dia mendoakan kebaikan kepada gurunya, maka sang guru mendapatkan doa anak soleh, yaitu anakmu muridnya. Maka semakin banyak murid yang dia miliki, semakin banyak potensi dan peluang dosa yang bisa dia dapatkan. Wallahu a'lam. Nah. Silakan. Sampai jam berapa kita? Assalamualaikum Ustaz. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz? Kalau saya setiap hari ini melakukan sholat, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, saya merasa kehilangan kalau tidak membaca Rabbi firli wali walidayya gitu kan. Jadi saya setiap sujud itu selalu mendoakan itu. Nah, apakah itu baik? Takutnya menjadikan kewajiban gitu kan, sedangkan itu sunnah kan. Nah, satu itu. Yang kedua, saya hanya berharap ketika suatu saat di padang mahsyar gitu ya, cita-cita saya itu hanya satu, ingin menggandeng ibu saya. Saya tidak mau nafsi gitu. Itu aja Ustaz pertanyaan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketika kita memiliki amal rutin tertentu, misalnya setiap kali kita sujud kita mengucapkan Rabbighfirli wali walidayya, dan kita lakukan setiap hari bahkan setiap sujud. Berarti kalau kita sholat sehari minimal 17 rakaat, berarti berapa sujud? 34 ya. Ditambah dengan sholat-sholat sunnah, berarti bisa sampai 50 kali sujud dalam sehari. Dan semua sujud itu kita isi dengan doa Rabbighfirli wali walidayya. Apakah hukumnya diperbolehkan? Takutnya kan jadi kewajiban. Kalimat takutnya jadi kewajiban itu tidak berlaku bagi selain Nabi SAW. Karena kewajiban itu tidak mungkin berubah setelah Rasulullah SAW
wafat. Sehingga begitu beliau wafat, wahyu sudah putus, tidak ada perubahan hukum sama sekali. Yang berkaitan bahwa rutinitas itu bisa menjadi kewajiban hanya berlaku untuk Nabi Muhammad SAW. Makanya terkadang rutinitas tertentu beliau tinggalkan. Karena beliau khawatir nanti ketika ini rutin, lalu Allah wahyukan kepada beliau jadi wajib. Seperti sholat taraweh ya. Sehingga beliau tidak rutinkan. Demikian pula amal-amal yang lain beliau kasih peringatan. Tujuannya adalah ketika wahyu masih dalam rentang turun, ada kemungkinan Allah turunkan wahyu yang mewajibkan. Nah setelah beliau wafat, potensi ini ada nggak Pak? Sudah tidak ada. Peluang ini sudah tidak ada. Karena tidak mungkin ada perubahan wahyu setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tayyib. Hanya saja para ulama memberikan batasan. Jangan menyikapi amal sunnah sebagaimana layaknya amal wajib. Nah itu kaidah. Jangan menyikapi amal sunnah sebagaimana layaknya amal wajib. Dalam arti begini. Kalaupun kita melakukan amalan sunnah rutin, lalu dalam kondisi tertentu kita meninggalkan amalan itu. Jangan kau sikapi sebagaimana layaknya amalan wajib. Kemudian sampai bertobat kepada Allah, lalu mencari amal penggantinya sebagai kafarah dari amal yang dia tinggalkan. Padahal itu amal sunnah. Nah yang seperti ini jangan dilakukan. Karena amal sunnah sikapi sebagai amal sunnah, jangan disikapi sebagai amal wajib. Dan bagian dari bentuk tidak menyikapi amal sunnah sebagaimana amal wajib adalah sesekali kita tinggalkan. Tujuannya biar kita tidak menganggap itu sebagai sebuah kewajiban. Meskipun sah-sah saja kalau Bapak rutinkan setiap saat. Wallahu a'lam. Kemudian ketika kita punya harapan di padang mahsyar bisa menggandeng orang tua kita. Justru yang menjadi pertanyaan, seberapa hebat kita sampai harus menggandeng orang tua? Apakah komposisi kita kemudian nanti akan menyelamatkan orang tua itu? Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi. Itulah kondisi yang terjadi pada semua hamba di yaumil akhir. Orang lari dari saudaranya, lari dari ibu dan bapaknya, lari dari istri dan anaknya. Kenapa mereka lari jamaah? Likulli mri'im minhum yauma idzin sya'nun yughni. Karena masing-masing orang itu punya kesibukan pribadi sendiri-sendiri. Sehingga jangankan mikir orang lain, dia itu terbebani mikir dirinya sendiri. Dan sebagian ulama mengatakan, kenapa orang itu lari dari orang tuanya, lari dari anak dan istrinya? Karena mereka takut dituntut oleh Allah, sebab dia tidak bisa menunaikan kewajiban dia secara maksimal kepada orang tuanya, gak bisa menunaikan secara maksimal kewajiban dia kepada anak dan istrinya, kepada saudaranya dan seterusnya. Sehingga mereka lari. Mereka gak ingin dituntut oleh Allah. Ketika dekat dengan ibunya, lalu ibunya nuntut anaknya. Ketika dekat dengan bapaknya, lalu bapaknya nuntut anaknya. Maka mereka lari. Karena itu harapan kita adalah semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita naungan di yaumil akhir dan memberikan kita bimbingan untuk bisa selamat sampai surga. Doakan orang tua kita untuk mendapatkan yang sama. Demikian pula orang-orang yang kita cintai termasuk kaum muslimin seluruhnya. Wallahu a'lam. Masya Allah. Dari tadi belum berhasil ya. Alhamdulillah. Ya, demikian mungkin barangkali itu pertanyaan terakhir Ustaz ya. Masya Allah. Ya, berhubung waktu memang sudah habis. Yang ini diapain ini? Ada buku barangkali mau dibagikan? Silakan. Ada buku untuk hadiah ya. Atau bisa memberikan kuis, tafadhol Ustaz. Baik. Ini buku judulnya Tafsir Salat ya. Buku ini kami tulis dan sudah selesai dibedah di ANB Channel. Barangkali ada sebagian jamaah yang pernah mengikuti. Tujuan buku ini ditulis adalah untuk mengajarkan bagaimana cara sholat yang khusyuk sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Pertanyaannya, siapa nama DKM Masjid Babur Rahman?
Ketua DKM-nya mana? Hah? Gimana? Oh, lagi keluar. Baik, berarti dititipkan untuk beliau ya. Masya Allah. Untuk DKM Masjid Babur Rahman. Selanjutnya, pertanyaannya ya. Sebutkan nasihat Fudail bin Iyad yang beliau sampaikan kepada orang yang usianya 60 tahun tadi. Yang mana yang katakan? Yang pertama yang mana? Paling ujung kanan. Baik, silakan. Yang angkat tangan paling ujung kanan. Lanjutannya. Perbaikilah sisa usiamu, maka dosamu di masa silam akan diampuni. Aja kalimat lanjutannya. Ya. Tolak baik. Bukan itu, Masya Allah. Baik, karena jawabannya kurang sempurna, hadiahnya saya ganti ini ya. Buku Halal Haram Bisnis Online. Baik, ada yang bisa menyempurnakan? Yang mana? Fadhal, silakan. Coba diulangi dari awal. Fudail bin Iyad mengatakan, nah, di bagian akhir, nasihat bagian akhir. Perbaikilah sisa usiamu, diampuni. Fa'in asa'ta fima baqiya. Kalau kamu masih tetap bertahan buruk di sisa usiamu, ukhitta bima baqiya wa bima madha. Kamu akan dihukum terhadap dosamu di masa silam dan dosamu di sisa usiamu. Masya Allah, barakallah. Baik, pertanyaan yang terakhir ya. Sebutkan perbedaan pendapat ulama terkait batas uzur yang diberikan oleh Allah bagi hamba. Nah, Masya Allah, silakan Pak. Umur 40 sampai batas umur 60. 60 ini pendapatnya siapa? Ibnu Abbas dan diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Masya Allah, barakallah dapat tadi ya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah anugerahkan kepada kita husnul khatimah dan Allah jadikan kita sebagai hambanya yang istiqamah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.